Masih menyerang tanaman cabai, hama cacar mengakibatkan cabai rawit mengalami kerusakan. Kondisi cuaca menjadi salah satu penyebab menurunnya hasil panen petani. Para petani berharap kondisi cuaca bisa semakin membaik sehingga tanaman cabai bisa segera pulih. Masih menyerang tanaman cabai milik petani, penyakit cacar mengakibatkan cabai rawit rusak dan tidak laku dijual. Saat ini harga cabai rawit masih relatif tinggi di tingkat petani di kisaran 70 ribuan ke atas per kilogramnya sejak beberapa minggu yang lalu, dan di pasar sudah menembus harga di atas 100 ribuan lebih. Tingginya harga cabai rawit ini disyukuri para petani karena biaya operasional juga semakin naik, khususnya untuk obat-obatan dan juga pupuk. Walaupun hasil panen turun drastis akibat serangan penyakit cacar. Penyakit cacar ini menyebabkan cabai rawit menurun kualitasnya dan mengering sehingga tidak laku dijual dan terpaksa dibuang atau masih dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Menurut salah seorang petani di kawasan Dadapan Pujon menjelaskan, sudah lebih dari 2 bulan tanaman cabai terserang cacar dan belum terlihat tanda-tanda membaik walaupun sudah berulang kali dilakukan penyemprotan. Di lokasi terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan siap untuk dipanen. Namun karena banyak yang terserang cacar, maka hasil panen bisa berkurang separuhnya. Tetapi dengan harga jual masih di atas 70 ribuan per kilogram, untuk biaya operasional diperkirakan bisa kembali. Harga Lombok cabai rawit sekarang saat ini berapa di tingkat petani, Bu? 70. 70. Itu sudah termasuk harga turun, Bu ya? Turun. Kemarin berapa, Bu? 75. 75 yang paling mahal ya di tingkat Ya, petani, Bu ya? paling mahal 75. Tapi kondisinya banyak kena cacar, Bu. Sejak kapan nih kena cacar ini, Bu? Sudah 2 bulan. 2 bulan yang lalu, Bu ya? Ya, Cacar. 2 bulan yang lalu. Tapi upaya penyemprotan kan sudah, Bu ya, sama yang punya. Penyemprotan dan sebagainya, pengobatan maksudnya. Ya, Tapi pengobatan kan pasti dilakukan, Bu ya? pasti 1 minggu sekali. Ya, penyemprotan, Bu ya? Ya, Tapi hasilnya kelihatannya kayak aneh, apa ya? Bandel ya, cacarnya. bandel kecacarnya. Apa obatnya itu loh? Bu, kira-kira kurang berapa, Bu? Berkurang berapa persen hasil panen kalau kayak gini, Bu? Kalau ngelihat setengahnya? Ya, separuhnya. Ya, Separuhnya, Bu ya. ya. Tapi dengan harga 75 kan masih modal masih bisa balik kelihatannya, Bu ya. Ya, masih. Cuma ini Ya. cacarnya sudah berhenti Ya. ya, beruntung. Beruntung, Kalau Bu. enggak berhenti ya bangkrut. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, akibat terdampak cuaca yang tidak menentu, berdampak pada keberlangsungan para petani apel di Kota Batu. Pemeliharaan semakin sulit dan biaya operasional semakin meningkat. Tidak hanya itu, akibat menurunnya permintaan dan pasar cenderung sepi, berdampak pada turunnya harga buah apel di tingkat petani. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel Junggo, Kota Batu. Para petani sedang melakukan perawatan dan sebagian panen apel jenis Ana. Harga apel jenis Ana saat ini berada di kisaran 8 sampai 9 ribuan per kilogramnya. Menurun karena sepinya permintaan pasar. Faktor cuaca saat ini juga sulit diprediksi sejak 3 tahun yang lalu, sehingga yang seharusnya sudah kemarau ternyata masih turun hujan, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan bunga sering rontok sehingga tidak menjadi bakal buah apel. Saat ini persediaan atau stok apel siap panen belum banyak, tetapi tidak secara langsung berdampak pada naiknya harga jual apel kembali. Padahal biaya operasional semakin meningkat terlebih untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk non-subsidi. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga apel sering turun naik dalam waktu yang tidak lama, sehingga tidak jarang berdampak pada kerugian dialami para petani, terlebih ketika hasil volume panen turun drastis. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel Junggo Bumi Aji yang stok apel panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Serta di lokasi lainnya terlihat cukup banyak pohon apel yang mengalami busuk buah maupun rontok bunga akibat terdampak cuaca yang berdampak pada turunnya volume hasil panen. Selama 3 tahun ini cuaca tidak mendukung sama sekali. Nggak mendukung, Pak, ya? Pada tanaman apel terutama kalau di musim-musim bunga itu Iya. ya kayak ini. Sekarang. Ya kayak sekarang ini. Jadi kalau dulu Pak itu bisa ditangguh. Maksudnya cuaca itu bisa kita prediksi gitu. Ya, ya. Sekarang tidak bisa sama sekali. Ya. Biasanya kalau orang-orang menanam apel itu yang dibikin acuan itu penanggalan Jawa. Kayak sekarang tanggal 15 Jawa itu kan pasti purnaman. Itu biasanya ya hujannya reda, kemudian malamnya cerah, masih ada angin. Sekarang enggak, Pak. Kayak terbalik lah. Sekarang kemarau basah ini, Pak, ya? Kemarau basah, jadi ya sulit sekali lah untuk perawatan apel sekarang. Apel, Pak, ya? Pak, sekarang harga berapa, Pak? Dengar-dengar. Kalau sekarang itu yang jenis apel Ana ada yang 8.000, 7.000, Pak. Tapi harga masih lumayan, enggak? Ya, kalau
masih lebat sih, masih Iya. lumayan Pak. Iya, Tapi iya. kalau kena cuaca itu mungkin ya biasanya itu Pak ya. Iya. Maksimal lah ya, maksimal itu 400 meter. Kalau orang sini mengatakan satu gawang itu Iya. bisa 1 ton lah gitu ya. Sesaat ini. Sekarang itu kadang-kadang itu 1 kintal, 2 kintal Pak. Turunnya jauh Pak. Jauh Pak, drastis. Jauh sekali. Ya makanya orang petani apel ini banyak yang apelnya sampai dibongkar Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terkendala faktor cuaca, banyak tanaman jenis sayuran yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, tingginya harga pupuk dan obat-obatan menjadi salah satu kendala yang dihadapi para petani. Terlebih ketika pasokan melimpah dan harga sayuran turun drastis. Beginilah yang terlihat di kawasan Junggo Bumi Aji, Kota Batu. Kawasan ini masih menjadi salah satu sentra penghasil sayuran terbaik di Kota Batu. Namun sayang akibat kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang mendukung untuk lahan pertanian jenis sayuran berdampak pada kerusakan tanaman sehingga hasil panen berkurang drastis. Saat ini untuk harga jual sayuran sebagian besar dalam kondisi bagus. Hanya saja akibat harga pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal menjadi salah satu kendala keberlangsungan usaha para petani. Terlebih ketika pasokan melimpah dan harga anjlok sehingga petani mengalami kerugian akibat biaya operasional yang tidak bisa kembali. Tantangan yang dihadapi para petani saat ini tidak hanya akibat faktor cuaca, tetapi lebih ke harga pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal dan sering tidak sebanding dengan harga jual hasil panen. Termasuk aturan ketika akan membeli pupuk bersubsidi harus punya kartu kelompok tani, dan itu pun tidak jarang ketika dibutuhkan pupuk dalam kondisi tidak tersedia. Menurut salah seorang petani sempat menjelaskan berkurangnya volume hasil panen akibat faktor cuaca walaupun harga jual sedang tinggi. Tetapi karena hasil panen berkurang drastis, biasanya hasil panen hanya bisa untuk mengembalikan modal saja. Di lokasi terlihat tanaman sawi bok mengalami kerusakan akibat terdampak cuaca. Pada bagian daun sudah berwarna kecoklatan dan gosong sehingga akan berpengaruh pada pembentukan sawi yang tidak maksimal, sehingga berat berkurang dan cenderung lebih kecil. Kayak gosong-gosong kering gitu, Bu. Kenapa itu Pak? Ya itu bonupas itu. Iya. Bonupas. Cuacanya yang sekarang kan enggak bagus kan. Iya. Nah, bonupasnya gawat punya saya aja itu apa? Brokoli aja kering-kering daunnya. Iya. Tapi harga sekarang kan sedang. Iya, harganya bagus tapi tanamannya enggak sulit. Iya. Berapa sekarang kubis sekarang Pak? Terus katanya 8.000 Pak. 8.000. Kemudian yang berungkul kata Bapak berapa? Kalau brokoli sekarang 15. Rumah tinggi Pak ya? Iya. Tapi ya sulit itu. Berarti Pak, biaya pengeluaran juga semakin meningkat kalau sudah kondisi gini Pak ya? Iya. Sampai berapa persen Pak? Penyemprotannya ya kira-kira ya enggak sampai 20 kenaikannya? ya sekitar 10% lah. 10% Pak ya? Tapi hasil panennya berkurang berapa persen dengan kondisi kayak gini Bapak? Iya, kalau sekarang saya tanam 15.000 yang tinggal paling 7.000. 7.000 Pak ya? Yang banyak yang mati. Berarti kondisi cuaca sekarang kan bisa diprediksi mungkin Pak ya sekarang? Ya kan sekarang kan betulnya musim Kemarau. Iya. Hujannya kan makin lebat kalau malam ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sejumlah mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang menemukan dan mengembangkan alat sterilisasi telur. Alat sterilisasi yang ditemukan mahasiswa ini selain menambah umur telur saat disimpan dalam waktu lama, alat ini juga membunuh bakteri jahat pada telur sehingga lebih aman dikonsumsi manusia. Temuan alat sterilisasi telur oleh mahasiswa Fakultas Teknologi ini diberi nama Modern Sterilization Plasma Utility System atau EMPUS. Alat tersebut terbagi dalam 2 bagian, masing-masing mesin plasma ozon serta kamar penyimpanan telur. Mesin EMPUS dioperasikan selama 5 menit untuk menghasilkan plasma ozon. Material berkode O3 ini kemudian dihembuskan ke kamar penyimpanan telur. Plasma ozon inilah yang memberikan efek positif bagi telur, berupa mematikan bakteri jahat yang terkandung di dalamnya. Kondisi tersebut menambah umur panjang telur dari 7 hari menjadi 21 hari saat penyimpanan suhu kamar. Meski terus mengalami pengembangan dan penyempurnaan teknologi, EMPUS sudah digunakan sejumlah peternak dan agen penjual telur di kawasan Blitar serta Kediri. Sejumlah mahasiswa tersebut juga terus mengembangkan alat sterilisasi EMPUS yang selain digunakan sebagai alat menambah umur pada telur, juga untuk menambah umur pada sayuran. Ini jadi alat sterilisasi telur yang mensterilisasikan bakteri Salmonella yang ada di telur. Jadi selain mensterilisasi, kita juga memperpanjang umur simpan dari telur itu.
Selain itu juga untuk mempertahankan haup unit dari telur itu sendiri dan mempertahankan kuning telur yang disterilisasi dengan alat ini. Nah, alat ini tuh memiliki teknologi plasma. Jadi plasma ozon yang dialirkan kepada chamber yang ada di chamber telur itu tersebut. Kalau tidak dimasukkan ke alat, 7 hari itu sudah berubah dari kuning telur dan high unit dari SNI telur. Jadi sudah berubah. Kalau di alat ini bisa mencapai 21 hari. Simon Alfredo melaporkan. Berhasil menyumbang medali emas untuk Indonesia pada ajang SEA Games bulan Mei lalu, seorang atlet timnas voli mendapatkan penghargaan dari kampusnya. Penghargaan ini untuk memotivasi sang atlet agar terus berprestasi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Fahreza Raka Abinaya, salah satu atlet timnas bola voli yang baru saja mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang SEA Games dengan menyumbangkan medali emas kembali ke Malang. Atlet kelahiran Lawang, Kabupaten Malang ini disambut di kampusnya. Didampingi orang tuanya, atlet timnas voli yang saat ini membela tim bola voli Bayangkara Samator mendapat penghargaan dari kampusnya. Usai mendapatkan penghargaan, pihak sang atlet mengaku senang. Ia juga berharap dengan penghargaan yang didapat ini nantinya memotivasi dirinya untuk terus berprestasi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ia juga mengaku saat membela timnas di SEA Games, dirinya berposisi sebagai libero. Kalau kemarin saya libero di voli indoor putra. Terus berapa lama sih ikut voli ini? Kalau dari awal voli tahun 2010. Tahun 2010 baru voli, baru kemarin dari 2 kali SEA Games ini. Ya semoga bisa ada tim untuk buat khusus universitas ini. Mas, untuk mengatur perkuliahan dengan latihan sebagai atlet ini gimana? Bisa, karena kemarin kan masih online, jadi kita bisa mengikuti. Kalau sudah aktif? Kalau aktif bisa diatur juga, selain SEA Games masih bisa. Sekarang ikut klub nggak? Sekarang ikut timnya Bayangkara Samator. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperkenalkan hasil karya siswa kepada wali murid sekaligus memotivasi siswa agar terus berkarya. SMP 4 YPK bersama TK Mardi Rahayu dan SD Kristen Brawijaya 3 menggelar pameran hasil karya siswa. Diharapkan dengan pameran tersebut dapat memotivasi siswa untuk terus berkarya. Pameran hasil karya siswa mulai dari TK Mardi Rahayu, SD Kristen Brawijaya 3, dan SMP 4 YPK Kota Malang menampilkan ratusan hasil karya siswa dari 3 sekolah yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribik nomor 248 Kedungandang Kota Malang. Hasil karya yang dipamerkan berupa seni lukis, drawing, komik, topeng kertas, karya digital, dan mading. Pameran hasil karya ini juga mengundang antusiasme dari wali murid yang antusias untuk melihat langsung karya dari putra-putri mereka. Sih Trimami, salah satu wali murid yang menyaksikan pameran hasil karya siswa, memberikan apresiasi atas hasil karya dari siswa-siswi TK, SD, dan SMP yang dipamerkan. Ia berharap dengan pameran tersebut, nantinya putra-putri mereka terus berprestasi melalui hasil karya. Tanggapan saya sih sebagai orang tua ya, sangat-sangat mendukung anak saya atau siswa saya yang lain untuk lebih meningkatkan, untuk lebih memberikan semangat ke depannya seperti itu, dan mereka lebih berprestasinya lebih meningkat seperti itu. Bu, dari hasil pameran yang dilihat, menurut Ibu seperti apa, Bu? Hasil karya dari siswa ini sendiri? Sangat-sangat luar biasa, anak-anak hebat, luar biasa. Dia punya penyemangat tinggi untuk ngasih pameran-pameran seperti ini, dan nantinya lebih ditingkatkan lagi untuk berpikir yang lebih luas lagi, memberikan yang lebih baik. Bu, sebenarnya kenapa sih Bu, Ibu memasukkan putrinya untuk sekolah di SMPK YPK 4 ini sendiri, Bu? Di SMP YPK ini di samping ada peningkatan juga, guru-gurunya juga luar biasa untuk mendidik anak-anak,
Terus habis itu tentang keterampilan dan lain-lain itu juga ada kemajuan seperti itu. Jadi anak-anak ini saya masukkan di sini karena anak-anak lebih cenderung apa ya, sekar sama gurunya itu lebih kayak ini loh, sahabat juga iya seperti itu. Jadi anak-anak lebih senang seperti itu. Sementara Neiza Bunga Atmaja, salah satu siswa kelas 8 SMP 4 YPK yang ikut dalam pameran ini mengaku senang bisa memamerkan hasil karyanya sehingga banyak dikenali orang. Neza juga mengaku menampilkan sejumlah karya baik budaya maupun alam. Ia mengaku dengan pameran ini dirinya bersama teman-temannya terus mengembangkan kreativitas melalui karya yang dihasilkan. Ikut pameran ini juga ya? Ikut. Yang ditampilkan di sini apa, Dek? Yang ditampilkan di sini itu karya-karya anak yang dibikin. Kalau hasil karya Arek sendiri apa? Kalau saya ada banyak. Kalau saya ada topeng, tapi dari digital gitu. Terus sama kayak pemandangan gitu, lukisan-lukisan. Dek, kesannya mengikuti pameran hasil karya siswa ini seperti apa? Kesan saya bagus banget sih, kayak menginspirasi gitu. Kayak keren banget anak-anak bisa berkarya seperti ini gitu. Anak-anak lebih kreatif lagi, pikirannya lebih positif dan ya lebih senang-senang aja sih, soalnya kayak pameran ini kayak seru gitu, buat seru-seruan. Sementara Agung Bagus Wicaksono, guru seni budaya keterampilan sekaligus koordinator pameran mengatakan, pameran hasil karya siswa ini merupakan kegiatan tahunan, di mana dilaksanakan menjelang penerimaan rapot kenaikan kelas. Tujuan dari pameran ini sendiri untuk membangkitkan semangat siswa dalam berkarya. Diharapkan, dengan adanya pameran tersebut, siswa terus berkarya yang mempunyai nilai jual, sehingga jiwa entrepreneur siswa terbangun melalui karya. Kegiatan pameran ini merupakan kegiatan tahunan, di mana siswa SMP 4 YPK baik kelas 7, 8, dan 9 mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan pameran karya seni rupa. Untuk tahun ini kami dari SMP juga mengikutkan karya-karya pilihan dari siswa TK dan SD, yaitu TK Mardi Rahayu dan SD Brawijaya. Acara ini memang sudah dimulai sejak tahun 2018 dan memang dijadwalkan setiap tahunnya siswa seharusnya mengadakan kegiatan pameran dengan tujuan pameran ini membangkitkan semangat siswa dalam berkarya seni, baik seni rupa, lukis maupun seni rupa digital. Kedepannya kami pun berharap kegiatan pameran ini tidak hanya berhenti sampai seperti ini. Kedepannya siswa juga harus belajar bahwa berkarya seni itu harus bisa menghasilkan dan bisa dijual. Jadi jiwa entrepreneur itu sebaiknya muncul dalam bentuk berkarya. Jadi siswa berkarya bukan hanya tuntutan karena gurunya mengharuskan membuat karya, tapi siswa juga harus punya pemikiran bahwa karya ini seharusnya memang bisa untuk diperjualbelikan. Simon Alfredo melaporkan.